Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sahabat Karigule, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331 1371 6226. Saya mengajar di SD Negeri 07187 Lelanaa. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi norma-norma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Demikian, selamat pagi, Yahoo! Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa dan dipandu anak kami Ines. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berterima kasih atas pertolongan dan berkat-Mu kepada kami, di mana Engkau telah menolong kami dari rumah hingga sampai di sekolah Tuhan Yesus. Dan begitu juga guru-guru kami mengajarkan Tuhan Yesus, berkatilah mereka, kasih mereka kekuatan dan kesehatan. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami siswa-siswi mereka Tuhan Yesus, berkatilah kami, kasih dalam hati kami mata pelajaran biar kami bisa belajar lebih giat lagi Tuhan Yesus. Hanya itu anak-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Nah, sekarang kita mengecek kehadiran kita biar Bapak absennya. Ardian, Ada Pak. Bagas, Ada Pak. Dela, Filipus Gula, Febrina, Ada Pak. Rusli, Ada Pak. Milati Gula, Martin Gula, Ada Pak. Kelmekri Gula, Ada Pak. Ronaldin Gula, Ada Pak. Shalom Ezra Gula, Ada Pak. Fester Waru, Ada Pak. Juanita, Ada Pak. Deswanto, Ada Pak. Aston Christian, Ada Pak. Aneska Telambanua, Ada Pak. Petrus Temora, Ada Pak. Endang Lestari, Nena Ayu Gula, Ada Pak. Civil Gula, Ada Pak. Sri Tridayanti Gula. Ada Pak. Nah, semua hadir. Nah, sebelumnya kita memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu pelajaran Pancasila. Oke ya? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan berakam pada Tuhan Esa dan berakam mulia, berpendidikan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar.
kita pada hari ini adalah norma-norma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak punya pertanyaan. Ya? Pertanyaan persepsi. Apakah pernah terlambat datang ke sekolah atau terlambat masuk ke dalam kelas? Pernah? Apakah itu melanggar aturan? Apakah itu melanggar norma-norma? Kalau melanggar, apakah perlu dilakukan atau tidak? Tidak. Ya, tidak boleh. Kan itu perbuatan yang tidak baik. Berikutnya, apakah anak-anak kami pernah menyontek saat ujian? Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Apakah itu melanggar norma? Baik, kalau melanggar norma dan melanggar aturan, maka tidak boleh menyontek saat ujian. Ya? Oke, anak-anak kami sangat luar biasa. Oke. Sekarang ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu anak-anak kami mampu menelaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pengamatan pada video dengan baik. Kemudian, kedua, anak-anak kami mampu menguraikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui diskusi kelompok dengan detail. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Berikutnya, Bapak punya pertanyaan lagi. Harap dijawab nanti ya. Oke. Ini pertanyaan pemantik. Mengapa penting untuk mengikuti aturan-aturan di sekolah? Apa yang bisa terjadi jika kita tidak mengikuti norma-norma tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Nena, silakan menjawab. Penting untuk mengikuti aturan-aturan tersebut karena aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan efektif dalam proses belajar mengajar. Bagus, sangat luar biasa. Masih ada lagi? Oke, Bella Ayu. Jika seseorang tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, berbagai konsekuensi dapat terjadi, seperti sanksi disiplin, seperti hukuman tambahan. Baik, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Menjawab? Oke. Menolong dan membantunya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan lain-lain. Sangat luar biasa. Masih ada lagi? Oke. Destalenta. Norma-norma tentang tolong-menolong di sekolah seperti kolaborasi. Kolaborasi mendorong kerjasama dan saling membantu di antara siswa. Sangat luar biasa. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan berikut. Apakah ada norma-norma khusus saat bermain di taman bermain atau di ruang kelas? Saya bisa menjawab? Oke, Ronaldi. Berbagi mainan. Oke, berbagi mainan. Masih ada lagi? Son. Antrian saat bermain. Antrian saat bermain.
Masih ada lagi? Saya Pak. Tidak bertengkar dan bertindak kasar. Tidak bertengkar dan bertindak kasar. Masih ada lagi? Mematuhi aturan main. Mematuhi aturan permainan. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi. Nah, anak-anak kami sangat hebat-hebat semua. Pandai-pandai. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan video. Mari kita melihat tentang video dan mari kita mengamatinya secara bersama-sama. Oke? Oke. Saya Wanda, saya Jana sebagai Dinda. Saya Karin sebagai Dini. Suatu ketika, di saat keadilan sudah menjadi kata yang punah, sedang diadakannya ujian semester. Dinda dan Rahel duduk sebangku. Tasya dan Dini duduk sebangku di depannya. Dan terjadilah percakapan antara 5 kawan, yaitu Dinda, Rahel, Soleri, Tasya, dan juga Dini. Aku tidak berkawan Dinda dulu. Sebentar, Mak. Iya, Pak. Kita harus lebih sabar. Iya, kamu kan yang paling pintar di sini, Pak. Ini bukan Kristus. Ini teman-teman. Kenapa memang, Pak? Ini masuk saja. Nah, baik anak-anak. Bagaimana? Bagus videonya? Apakah sudah mengamati videonya tadi? Oke, kalau karena sudah mengamati video tadi, maka Bapak punya pertanyaan. Oke, apa tanggapan anak-anak kami tentang video tadi? Oh, oke. Mau menanggapi? Melanggar aturan dan tindakan yang tidak etis. Melanggar aturan dan tindakan yang tidak etis. Bagus. Ada lagi? Merasa tekanan untuk mencapai hasil yang tinggi. Bagus. Lanjut, Ines. Memberikan keuntungan yang tidak adil bagi yang melakukannya. Luar biasa. Oke, jawaban anak-anak kami semua benar. Mari tepuk tangan. Jadi sebelumnya mari kita bentuk kelompok dulu. Kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke? Kelompok sekawan. Kelompok pertemanan. Nah, baik anak-anak, Bapak sudah bagikan LKPD. Sudah kena bagian semua? Nah, sekarang mari kita atau setiap kelompok silakan mengerjakan tugas kelompok masing-masing sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Oke? Oke, silakan dimulai. Nah, bagaimana anak-anak kami? Apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, silakan kerjakannya. Kelompok saya, bagaimana?
Apa? Sudah nanti. Maka sekarang mari kita membacakan hasil diskusi kita di depan kelas. Siapa yang mau tampil ke depan membacakan hasil diskusinya? Oke, kelompok sekawan, silakan. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal, berikanlah contoh dari penerapan norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. 2. Berikanlah saksi dari pelanggaran norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma agama. Jawaban. 1. Norma kesopanan. Contoh penerapan norma: berbicara dengan sopan dan mengucapkan salam saat bertemu dengan orang. Saksi pelanggaran norma: perasaan tidak nyaman atau tersinggung dari pihak yang dihormati. 2. Norma kesusilaan. Contoh penerapan norma: menjaga kejujuran dan tidak berbohong, menghormati dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain. Saksi pelanggaran norma: penurunan kepercayaan dan reputasi, perasaan bersalah dan menyesal. 3. Norma agama: menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama. Saksi pelanggaran norma: penolakan komunikasi agama, kehilangan hak-hak. 4. Norma hukum. Contoh penerapan norma: mematuhi undang-undang, menghormati hak-hak orang lain. Saksi pelanggaran norma: denda, hukum, penahanan atau penjara, pencabutan hak-hak tersebut. Demikian pembacaan hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang menanggapi? Kelompok kami. Ya. Sudah menanggapi? Oke. Apakah mencuri melanggar norma dan apa sanksinya? Apakah mencuri melanggar norma dan apa sanksinya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mencuri melanggar norma dan sanksinya adalah dihukum atau didenda. Apakah ada yang menanggapi lagi? Oke, kelompok cahaya yang menanggapi. Apa sanksi atau hukuman kalau mengejek orang yang beribadah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengejek orang yang beribadah melanggar norma dan sanksinya adalah dimarahi Tuhan dan terjadi penolakan. Oke, apakah ada yang menanggapi lagi? Bagaimana jawaban yang kami berikan? Bagus.
Oke, masih ada lagi yang menanggapi. Nah baik, mari tepuk tangan untuk kelompok. Jawaban mereka sangat luar biasa. Oke, silakan kembali ke kelompok persahabatan mau tampil ke depan. Silakan. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Norma kesopanan. Contoh penerapan norma menggunakan kata-kata yang tidak menyakitkan atau menghina dan percakapan mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Sanksi pelanggaran norma: perasaan tidak nyaman atau tersinggung dari pihak yang dihormati, penolakan sosial. 2. Norma kesusilaan: menghormati dan menjalani perilaku yang merugikan orang lain, menjaga tata krama dalam berinteraksi dengan sesama. Sanksi pelanggaran norma: perasaan bersalah dan menyesal. Norma agama. Contoh penerapan norma: menjaga kesucian dalam ritual agama, menunjukkan kasih sayang, toleransi, dan lain-lain. Sanksi pelanggaran norma: penolakan komunitas agama, kehilangan hak-hak keagamaan, perusahaan bersalah dan penyesalan. 4. Norma hukum: menjalankan kewajiban dan tanggung jawab, menghindari perilaku yang dianggap ilegal seperti pencurian, penipuan, kekerasan. Sanksi pelanggaran norma: dendam, hukuman, penahanan atau penjara, pencabutan hak-hak tersebut. Apa ada yang menanggapi? Saya. Oke, kelompok cara menanggapi. Apa saja contoh-contoh norma di sekolah? Apa saja contoh-contoh norma di sekolah? Contoh-contoh norma di sekolah adalah: 1. Menghormati bapak, ibu guru, dan teman-teman. 2. Dengan pergi ke sekolah tepat waktu. 3. Mematuhi aturan sekolah. Apa ada lagi? Oke, kelompok pertemanan menanggapi. Apa contoh-contoh norma kesopanan di sekolah? Apa contoh-contoh norma kesopanan di sekolah? Menyapa bapak ibu guru, dan kedua, minta izin saat pergi ke toilet. Apa masih ada lagi? Tidak. Bagaimana jawaban kami? Bagus. Demikian. Nah, silakan ke belakang. Cukup sampai di sini diskusi yang ini. Diskusi kita, dan sekarang diskusi kita sudah selesai. Dan sebentar lagi saya akan kumpulkan bagian KPD-nya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, Bapak kumpulkan KPD ya.
Nah, baik anak-anak, hasil diskusi kelompok anak kami sangat luar biasa. Dan jawaban-jawaban anak kami, tanggapan, pertanyaan sangat bagus semua. Anak kami sangat hebat. Silakan tepuk tangan. Nah, untuk itu supaya anak kami lebih giat belajar lagi, baik di sekolah maupun di rumah. Silakan menaati aturan-aturan baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Oke? Oke, diskusi kita selesai dan sekarang mari kita menarik kesimpulan dari materi kita. Oke? Apakah yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini? Mari kita simpulkan secara bersama-sama. Ada yang bisa, anak-anak kami yang bisa memberikan salah satu simpulan pelajaran kita pada hari ini? Ada? Kesimpulan? Saya kasih satu kesimpulan. Apakah satu kesimpulan? Terdapat 4 norma dalam bermasyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Itu salah satu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada dari anak-anak kami? Oke, Nena memberikan kesimpulan, salah satu kesimpulan. Setiap norma memiliki sumber saksi pelanggaran norma. Nah, bagus. Silakan ditulis. Oke. Keberadaan norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Keberadaan norma mengatur kehidupan bermasyarakat. Oke, silakan tulis ya. Oke, hanya itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan sekarang Bapak punya pertanyaan sama anak-anak kami. Oke? Oke, Pak. Apakah proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan sekarang ini, apakah terlaksana dengan baik atau perlu perbaikan? Atau masih kurang bagus? Apa ada yang perlu Bapak ubah dalam mengajar? Kami sudah sedang senang dengan pembelajaran seperti ini. Apa kesulitan dalam materi kita tadi? Berjalan lancar ya. Oke. Untuk mengetahui apakah hasil belajar kita pada hari ini sudah anak-anak kami kuasai, maka Bapak mempunyai soal kuis untuk kita kerjakan. Oke? Gimana? Sudah selesai? Oke, masih ada yang belum. Tunggu sebentar lagi. Nah, baik anak-anak kami, setelah kita mengerjakan soal kuis dan Bapak sudah memeriksa hasilnya, maka yang mendapat nilai 100 adalah 16 orang, yang mendapat nilai 80 adalah 2 orang, yang mendapat nilai 90 adalah 1 orang,
Yang mendapat nilai 70 adalah 1 orang. Berarti rata-rata anak-anak kami mendapat nilai 100. Nah, baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan minggu depan yang terjadi materi pembelajaran kita adalah apa? Menjadi anak hebat dengan menerapkan norma. Itu materi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sekarang mari kita berdoa kembali. Yang dipandu anak kami, Nena. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang telah bertata di atas surga, sebentar lagi berpisah. Ya Tuhan, sertailah kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, tiada balasan selain berdoa. Dan dosa-dosa kami yang kami perbuat pada hari ini, mohon ampuni ya Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah dalam tangan-Mu. Amin. Baik. Sekarang kita pulang yang disiapkan oleh ketua kelas. Kepada Bapak Guru kita, Rahman, Ren, selamat siang. Siap.